pictures. Every time I pull my hair was any outfit. But you'll find me ugly and one day you'll disappear. Cause what's the point of crying? It was never even enough. Did you ever want me? Was I ever good enough? Good boys are layer. Good boys are layer. Selamat datang Mbak Tanika, selamat siang. Siang Mbak. Gimana kabarnya hari ini? Sebelumnya baik Mbak, cuman saya merasa bosan aja. Oke, sebelumnya saya ucapin makasih karena Mbak Tanika ini sudah mau melanjutkan ke sesi kedua dalam konseling kita. Gimana nih keseharian Mbak Tanika ini, boleh diceritain? Saya merasa bosan Mbak sama keseharian saya karena ya itu saya terus melakukan aktivitas yang sama setiap hari. Oke, jadi Mbak Tanika ini ngerasa bosan gitu ya. Udah berapa lama nih Mbak Tanika menikah dengan sang suami? Udah 4 bulanan Mbak. 4 bulanan. Gimana nih kehidupan selama 4 bulan ini? Kan Mbak Tanika dari Indonesia terus menetap di India nih, gimana nih? Pas awal pernikahan tuh ya saya merasa senang ya Mbak, karena kan pindah ke negara baru pastinya punya suasana yang baru, orang-orang yang baru juga yang saya hadapin. Ya awalnya saya senang, terus juga saya kan melakukan hal baru sebagai istri tentunya Mbak ya, kayak memasak, membersihkan rumah gitu, kayak ya hal-hal rumah tangga yang selayaknya istri lakukan gitu Mbak. Awalnya saya senang. Berarti Mbak Tanika ini istilahnya tuh merasakan culture shock gitu ya, seperti perbedaan budaya antara di Indonesia sama di India. Sejak kapan Mbak Tanika mulai merasa bosan gitu dengan kegiatan sehari-hari? Saya tuh merasa bosan tuh saat mulai dari 2 bulan belakangan. Berarti saat 2 bulan awal itu masih fine-fine aja gitu ya? Iya. Baru merasa bosan itu setelah 2 bulan kemudian. Mbak Tanika di rumah bersama sang suami tinggal berdua aja atau sama orang lain juga? Enggak Mbak, saya tinggal sama ayah dan ibu mertua saya juga. Kalau di Indonesia Mbak Tanika tinggal bersama sendiri atau sama orang tua? Sama orang tua dan adik saya juga Mbak. Oke, sama orang tua dan adik. Hubungan dengan ayah dan ibu mertua sendiri gimana? Baik Mbak sebenarnya. Kalau dengan ayah mertua saya itu saya baik, terus juga dia orangnya ramah juga Mbak. Tapi kalau sama ibu mertua saya itu sebenarnya dia baik Mbak, cuman dia itu sosok yang tradisional lah Mbak bisa dibilang, karena dia itu masih memegang kuat kayak budaya-budaya, kebiasaan yang turun-menurun gitu Mbak. Jadi masih memegang kuat kental budaya gitu. Jadi kalau dengan ayah mertua itu lebih santai ya. Iya. Tapi kalau dengan ibu mertua itu lebih tradisional, masih menganut tradisi-tradisi India yang lama. Kalau untuk makanan India sendiri Mbak Tanikanya ngerasa gimana gitu? Kalau makanan sih Bu, karena sebelumnya di Indonesia juga saya udah pernah coba gitu. Jadi ada beberapa itu yang cocok sama lidah saya, tapi ya ada juga yang nggak cocok gitu Bu sama lidah saya. Berarti kalau untuk makanan itu nggak jadi permasalahan besar gitu ya, karena ada yang cocok, ada yang enggak. Iya, masih standar lah. Sepertinya Mbak Tanika ini sudah menyukai India dari sebelum menikah ya? Iya, betul. Dari kapan tuh Mbak Tanika mulai suka India? Sebenarnya saya udah suka itu dari kapan ya? Dari SMP gitu. SMP. Nah, jangan-jangan menikah dengan orang India ini merupakan salah satu wishlist Mbak Tanika ya? Sebenarnya kalau itu kebetulan aja sih Bu, karena kan saya ketemunya di dating apps juga. Oke, kebetulan aja gitu ya. Oke, kita masuk ke topik kita. Jadi Mbak Tanika ini dari hasil konseling pertama kemarin mengalami kebosanan. Dari skala 1 sampai 10, tingkat bosan Mbak Tanika ini berada di skala berapa? Mungkin 8 sampai 9. 8 sampai 9. Kategori tinggi berarti ya.
saja yang menyebabkan Mbak Tanika itu merasa bosan? Boleh dimulai dari Mbak Tanika, silakan uraikan apa saja hal-hal yang membuat Mbak Tanika ini merasa bosan secara detail. Sebenarnya saya tuh bosen karena saya tuh melakukan hal yang sama setiap hari Bu. Kayak misalnya kan di kegiatan rumah tangga tuh Bu, saya pagi itu mencuci, menyapu gitu Bu. Terus juga pagi-pagi hari itu saya harus menyiapkan sarapan gitu Bu. Jadi saya harus menggulung roti, terus saya harus memasak masakan, terus menghidangkannya untuk suami dan keluarga. Terus setelah suami pergi bekerja itu saya ya gitu Bu, saya membereskan kamar, terus juga terkadang membantu ibu mertua kayak membuat manisan atau apa gitu untuk simpanan di dapur. Terus juga siangnya nanti pas makan siang saya harus menyiapkan lagi makan siang, menggulung roti lagi. Terus di setelah makan siang itu saya harus ini Bu, saya kadang ikut mertua lagi gitu Bu, kayak entah membuat kerajinan tangan atau apapun itu. Terus di malam harinya itu saya membuat makan lagi, belum roti lagi, dan setelahnya baru saya bisa istirahat dan mungkin ngobrol dengan suami yang sudah pulang kerja. Jadi Mbak Tanika ini merasa bosan karena selalu melakukan hal yang sama setiap harinya seperti tadi saja. Kalau saya perhatikan memasak saja bisa 3 kali. Sementara kalau boleh saya tahu itu di Indonesia itu masak biasanya berapa hari sekali ya? Kalau di Indonesia sendiri itu karena saya kan kerja Bu, jadi ini ya nggak terlalu intens masaknya gitu. Palingan masak yang beberapa hari dalam saya itu pas di hari weekend aja gitu. Oke, Mbak Tanika itu sebelum menikah masak hanya di weekend, lalu sekarang setelah menikah itu masak sehari bisa 3 kali gitu. Jadi Mbak Tanika merasa bosan dengan hal itu. Boleh lanjut hal lain yang membuat Mbak Tanika merasa bosan? Saya juga ini ya Bu, yang merasa bosan tuh karena kan di bayangan saya itu kan pernikahan saya juga masih baru gitu Bu. Nah mungkin pas di pernikahan itu tuh saya ini Bu bisa kayak menjelajahi India gitu Bu, kayak jalan-jalan gitu dengan suami atau dengan keluarga suami gitu kan Bu, kayak melihat gimana sih India itu gitu kan. Tapi nyatanya suami saya itu sosok yang cukup gila kerja Bu kalau bisa dibilang, karena dia kan pergi pagi terus nanti pulang tuh paling cepat mungkin sudah maghrib atau gimana gitu. Jadi Mbak Tanika ini berekspektasi bahwa bisa mengelilingi India, bisa berjalan-jalan dengan suami, dengan keluarga. Namun nyatanya suami Mbak Tanika ini orang yang giat kerja gitu ya. Oke. Kalau hubungan dengan suami sendiri baik Mbak? Selama ini baik Bu, tapi semenjak saya merasa bosan ini saya tuh sebenarnya pernah mengusulkan suatu ide Bu, tapi ya itu ditolak sama suami. Jadinya sekarang agak enggan. Oke, jadi ide Mbak Tanika ini sempat mengusulkan berdiskusi tentang ide, namun masih ditolak sama sang suaminya. Ide apa yang Mbak usulkan sama sang suami? Sebenarnya saya tuh mengusulkan ide, saya ingin membuka usaha kecil gitu Mbak. Dia kan ada kegiatan lain gitu selain di rumah. Usaha apa ya? Nah, spesifiknya gitu. Ini sih Mbak, saya sebetulnya pengen buka usaha makanan khas Indonesia gitu Mbak, karena kan nggak ada gitu Mbak, masih sedikit yang jualan di India ini. Menarik sekali ya, jadi Mbak Tanika ini ingin tetap melestarikan makanan khas Indonesia di India ini, namun masih ditolak dengan sang suami. Kalau boleh saya tahu, ada nggak alasan sang suami itu kenapa menolak saran dari Mbak Tanika? Sebenarnya kalau kata suami kemarin itu karena dia bilang yang bertugas cari nafkah itu dia Mbak, sedangkan saya sebagai istri itu harus di rumah
mengurus keperluan rumah, kebutuhan rumah gitu Mbak, harus tetap di rumah gitu. Jadi suami Mbak ini beranggapan bahwa tugas mencari nafkah itu tugas suami. Jadi istri itu hanya mengurus rumah saja ya. Kalau di rumah sendiri yang membersihkan rumah biasa sehari-hari hanya Mbak dengan ibu mertua atau ada asisten rumah tangga gitu? Iya Mbak, hanya saya sama ibu mertua. Hanya Mbak dengan ibu mertua. Ayah mertuanya masih bekerja atau udah pensiun? Ayah mertua juga masih bekerja Mbak. Ya. Jadi ketika sang suami dan ayah mertua pergi bekerja, Mbak Tanika bersama ibu mertua saja berdua di Iya, rumah. berdua. Oke, jadi dari yang saya amati ini, Mbak Tanika ini ada beberapa hal yang menyebabkan Mbak Tanika ini merasa bosan. Seperti melakukan hal yang sama setiap harinya, memasak saja sehari bisa 3 kali. Lalu Mbak Tanika ini berekspektasi ingin berkeliling India. Nyatanya sang suami Mbak ini ternyata orang yang giat bekerja. Lalu Mbak Tanika ini sudah sempat berdiskusi tentang ide membuat masakan Indonesia, namun ditolak oleh sang suami. Oke. Baiklah, sekarang akan kita coba pikirkan bagaimana langkah-langkah untuk menyelesaikan hal-hal yang membuat Mbak Tanika ini merasa bosan. Untuk mungkin kita coba dulu dengan kebiasaan Mbak Tanika sehari-hari di rumah. Apa yang udah coba Mbak Tanika lakukan untuk mengatasi rasa bosannya itu ketika di rumah? Mungkin ini sebut kayak saya mencoba resep-resep baru gitu Bu. Jadi kan tetap di rumah, nah, tapi ya saya melakukan hal-hal baru yang sebelumnya nggak saya lakuin gitu Bu. Tapi ya gitu, menurut saya itu masih kurang Bu. Oke, tadi Mbak Tanika mengatakan melakukan hal-hal baru. Apa tuh hal-hal baru yang Mbak Tanika lakukan? Ini Bu, saya mencari-cari resep baru di internet gitu Bu. Terus saya coba di rumah gitu Bu. Oke. Namun Mbak Tanika merasa itu belum cukup untuk mengatasi rasa bosan Mbak Tanika, seperti itu. Iya Bu. Ada hal lain yang Mbak Tanika sudah coba lakukan? Sepertinya nggak ada Bu itu. Berarti baru mencoba resep-resep baru gitu ya. Oke. Untuk yang ini mungkin kita bisa memulai dengan hal-hal kecil. Misalnya Mbak Tanika bisa memasak sambil mendengarkan musik yang Mbak Tanika suka. Atau saat waktu luang Mbak Tanika bisa menonton video yang edukatif seperti itu tentang Mbak Tanika juga tetap bisa belajar tentang India, tentang Indonesia melalui video edukatif tersebut. Bagaimana saran saya menurut Mbak Tanika? Boleh Bu, nanti saya akan coba lakukan. Oke. Jika Mbak Tanika merasa bosan, Mbak Tanika bisa mencari sesuatu di sosial media yang lebih menarik untuk Mbak Tanika, atau Mbak Tanika bisa merealisasikan resep-resep baru tersebut. Selama ini saat Mbak mencoba resep baru tersebut, bagaimana respon ibu mertua ya? Kadang kalau misalnya masakannya enak ya beliau memuji, tapi kadang kalau misalnya ya kelihatan sama beliau kurang menarik itu kadang ya dikomentari juga gitu Mbak. Gimana dikomentari ibu mertuanya itu? Ya kadang bilang itu makannya aneh, atau kadang rasanya sedikit menonjol atau kurang ada rasa gitu Mbak. Berarti Mbak Tanika bisa memperbaiki lagi rasanya supaya ibu mertuanya tetap approve begitu ya dengan masakan Mbak Tanika. Kalau untuk sang suami sendiri, dia menyukai nggak masakan Mbak Tanika? Sejauh ini sih suka-suka aja ya Mbak, suami sama masakan saya. Suaminya juga suka masakan Indonesia nggak? Kebetulan iya Mbak, tapi ada beberapa juga yang nggak cocok sama dia. Berarti Mbak sudah memperkenalkan beberapa macam masakan Indonesia ya kepada sang suami. Oke. Untuk
menjelajahi India tadi, mungkin Mbak Tanika bisa mencoba untuk berdiskusi dengan sang suami, menentukan tanggal yang paling tepat. Misalnya saat suami sedang weekend, atau saat ayah mertua dan ibu mertua sedang senggang, atau misal di akhir bulan, di parade-parade gitu. Mbak Tanika bisa mendiskusikan ide-ide tentang berjalan-jalan seperti itu. Mbak Tanika bisa bilang kepada suami bahwa itu untuk meningkatkan harmonisan rumah tangga kita. Bagaimana Mbak Tanika? Baik Mbak, nanti akan coba saya diskusikan juga terkait itu. Jika untuk ya ide ditolak tadi, Mbak Tanika bisa membuat planning dengan hal-hal kecil. Misalnya Mbak Tanika mencoba untuk berbicara dengan suami, namun membuat suasananya lebih hangat, lebih romantis, biar enak gitu ngobrolnya. Bisa dimulai dengan obrolan-obrolan kecil. Lalu Mbak Tanika bisa menyuguhkan makanan favorit sang suami seperti itu. Kira-kira untuk melaksanakan ini, kapan Mbak Tanika akan mulai merealisasikan? Kalau yang ngobrol sama suami itu mungkin dari nanti malam bisa pas dia udah pulang dari bekerja. Terus yang masalah yang berkeliling tadi itu mungkin ya nanti saya diskusikan pas mungkin ada event-event yang kebetulan suami dan ayah mertua saya itu lagi libur gitu Mbak. Jadi Mbak Tanika akan mencoba melakukannya nanti malam setelah suami pulang kerja. Baiklah. Sekarang kita akan sedikit bermain role playing, di mana saya akan memposisikan diri saya sebagai suami Mbak Tanika, dan Mbak Tanika itu bebas mengungkapkan apa saja yang akan Mbak Tanika sampaikan nanti malam kepada suami. Hal ini bertujuan untuk biar Mbak Tanika itu lebih lega untuk nanti malam, jadi gak gugup lagi gitu nyeritain apa yang mau Mbak sampaikan kepada sang suami. Bisa dilakukan Mbak? Akan saya coba. Oke, jadi sekarang Mbak Tanika posisikan dulu relax dulu. Jika sudah, Mbak Tanika anggap saya itu sebagai suami Mbak Tanika. Namun saya tidak akan memberikan respon apapun. Mbak Tanika bisa membicarakan apa saja kepada saya. Kita mulai ya, bisa kita mulai ya. Bisa kita mulai sekarang Mbak Tanika. Oke, silakan. Jadi sebenarnya saya itu pengen lebih banyak waktu lagi sama kamu. Pengen ada waktu jalan-jalan atau menghabiskan waktu yang bisa memiliki kenangan antara kita dan juga keluarga. Tapi itu kamu terlalu banyak waktu untuk bekerja, jadinya kurang waktu sama saya. Terus juga saya juga jadi nggak bisa meluapkan apa yang saya rasakan. Kayak saya nggak bisa menyampaikan kebosanan saya. Terus juga saya rasa kamu tuh kurang menghargai saya karena kamu nggak mendengar pendapat saya, kamu nggak mendengarkan keluh kesah istri kamu ini. Terus juga kamu nggak memikirkan hal-hal yang saya utarakan, kayak saya ingin membuka usaha itu aja kamu langsung menolak tanpa menanyakan apa alasan saya. Akhirnya saya padahal saya tuh pengennya ditanya gitu, kayak kenapa alasan kamu ingin membuka usaha itu apa, kayak ditanyain gitu, tapi kamunya nggak pernah kayak gitu. Jadi sebenarnya saya cuma pengen didengerin kenapa alasannya. Terus saya juga kalau bisa pengen direalisasikan yang ide saya membuka usaha itu. Ya gitu. Terus juga saya merasa bosan setiap hari. Saya itu pengennya ada 1 atau 2 waktu itu saya nggak harus memasak gitu, kita bisa makan di luar atau makan di restoran apa gitu, biar saya nggak harus ketemu kompor terus gitu. Mungkin kamu juga bisa membujuk ibu mertua kamu biar saya dibolehin nggak masak setiap hari gitu. Begitu aja sih Bu yang saya minta. Oke, saya sangat mengapresiasi keberanian Mbak Tanika untuk mengungkapkan kepada sang suami. Gimana nih Mbak rasanya setelah berani mengungkapkannya?
Ya cukup lega sih Bu, karena itu sebenarnya yang selama ini jalan saya. Nanti apakah bisa Mbak Tanika melakukan itu juga kepada sang suami nanti malam? Bisa Bu, akan saya coba. Nanti malam Mbak Tanika akan melakukannya? Iya Bu, selepas suami saya kembali. Jadi perlu diingat, Mbak Tanika bisa menciptakan suasana yang hangat dan nyaman terlebih dahulu, seperti menyuguhkan teh kepada suami. Biarkan dia merelaksasikan tubuhnya dulu dari seharian penat bekerja. Setelah itu mulai dengan obrolan-obrolan kecil yang menyenangkan yang Mbak dan sang suami itu sukai, seperti itu. Lalu setelah dirasa udah nyaman nih, udah hangat, Mbak Tanika bisa menyediakan makanan favorit sang suami. Terus setelah itu baru deh Mbak Tanika ungkapkan dengan perlahan apa yang menjadi kebosanan Mbak Tanika, apa yang Mbak Tanika harapkan. Lalu kalian bisa mendiskusikan itu dengan kepala dingin, seperti itu. Kalau boleh saya tahu, apakah ibu mertua atau dan ayah mertua Mbak Tanika juga tahu tentang kebosanan yang Mbak Tanika rasakan? Atau hanya Mbak Tanika pendam sendiri? Sejauh ini sih hanya saya pendam sendiri Mbak, karena saya masih merasa takut untuk mengungkapkan. Alangkah lebih baiknya jika Mbak Tanika itu mencoba untuk berbicara kepada ayah dan ibu mertua. Dengan berbicara, jadi ayah dan ibu mertua itu tahu apa yang sedang Mbak Tanika alami dan rasakan. Mbak Tanika juga bisa berdiskusi tentang kebosanan Mbak Tanika ini, misalnya tentang memasak. Mungkin saja jika Mbak Tanika berdiskusi dengan ibu mertua bisa mengerti dan sedikit memberi kelonggaran, seperti itu. Saya harapkan Mbak Tanika ini bisa untuk berterus terang kepada ibu dan ayah mertua. Bagaimana Mbak Tanika? Baik Mbak. Oke. Jadi Mbak Tanika ini di awal memiliki skala 8 sampai 9 tentang tingkat kebosanan. Setelah kita menyelesaikan beberapa alternatifnya, sekarang skala kebosanan Mbak Tanika ini berada di tingkat berapa? Mungkin 5 Mbak, 5 atau 5 atau 6. Cukup bagus ya penurunannya ya. Sekarang sudah berada di posisi sedang. Dan nanti malam Mbak Tanika akan mencoba untuk berbicara dengan sang suami. Apakah ada hal lain yang ingin Mbak Tanika sampaikan kepada saya? sejauh ini mungkin itu aja Mbak. Jadi sejauh ini Mbak Tanika sudah menyampaikan semuanya ya. Saya harap nanti malam obrolan Mbak dengan sang suami itu dapat berjalan dengan lancar, serta hubungan kalian kembali harmonis. Dan saya harap kebosanan Mbak Tanika itu sudah mulai bisa berangsur membaik. Oke, kita selesaikan sesi konseling hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada Mbak Tanika. Untuk sesi selanjutnya akan kita jadwalkan lagi nanti untuk saya terus memfollow up lebih lanjut mengenai perkembangan permasalahan Mbak Tanika. Selamat siang Mbak Tanika.